Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, selalu bahagia dan tetap semangat ya. Alhamdulillah saya bisa sharing kegiatan saya lagi sebagai ibu rumah tangga. Dan video ini dimulai dari aktivitas saya masak-masak. Nah, masakan saya kali ini adalah sop ya teman-teman. Saya tuh kemarin masih ada sisa bakso yang saya bikin sendiri. Terus saya punya sayuran sop kayak kembang kol, terus kobis, daun bawang, terus ada wortel sisaan gitu ya. Jadi pengen yang segar-segar, saya bikin sop aja nih teman-teman. Kemudian untuk teman makan sopnya itu saya nanti mau bikin tempe tepung aja, dan gak ketinggalan saya juga mau bikin sambal. Dan jangan sampai lupa semua sayurannya dicuci dulu ya teman-teman. Nah, untuk kembang kulnya itu saya cuci dulu di air mengalir, kemudian saya rendam pakai garam ya, supaya nanti ulat-ulatnya yang ada di sela-sela batang dan kembangnya itu keluar. Biasanya itu kan banyak banget uget-uget gitu ya. Ada ulet yang kecil-kecil ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita rendam dulu ya menggunakan air garam. Biasanya brokoli juga seperti itu ya teman-teman, saya cara membersihkannya. Nah, untuk bumbunya itu saya gunakan bawang merah, bawang putih, nanti mau saya goreng dulu ya. Saya gunakan minyak sedikit aja untuk menggoreng bawang merah, bawang putih ya, untuk bumbu sopnya. Jadi ada teman-teman yang bikin sop bawang merah putihnya itu diulek dulu baru disangrai ya, ditumis. Tapi kalau saya lebih suka bawang merah bawang putihnya itu digoreng dulu baru dihaluskan. Semua sama aja ya teman-teman, tergantung dari selera masing-masing ya. Untuk bumbu itu tergantung dari selera orang ya. Kalau saya lebih suka bawang merah bawang putihnya digoreng dulu kemudian dihaluskan. Ada juga yang tidak digoreng, langsung dikeprek atau dihaluskan. Ada juga yang diulek dulu, dihaluskan dulu baru ditumis. Oke, ini saya tambahkan garam supaya nanti pas ngalusinya itu tidak susah ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan merica butiran. Jadi kalau untuk sop saya lebih suka pakai merica utuh butiran ya teman-teman. Kayaknya tuh lebih berasa gitu ladanya. Nah, kalau sudah halus tinggal dimasukkan aja ke air yang sudah dididihkan ya. Untuk isian sopnya saya gunakan wortel yang saya iris tipis-tipis seperti ini. Kemudian saya juga pakai bakso yang saya bikin sendiri. Karena saya belum pandai bikin bakso yang teksturnya halus, jadi teksturnya masih seperti ini teman-teman, masih kasar ya. Nah, baksonya itu saya tidak belah-belah ya, jadi cuman saya garis-garis aja supaya nanti pas rebus harapannya itu bisa merekah kayak kembang gitu. Tapi ternyata tidak. Nah, ini untuk sayurnya saya gunakan daun bawang seledri, kemudian daun kol ya atau kobis. Terus ini saya ada tempe satu papan. Jadi saya hanya punya tempe satu papan aja. Karena sedikit jadi saya akalin mau bikin tempe tepung, tapi tepungnya itu saya tidak bikin sendiri. Saya pakai tepung instan mendoan aja ya teman-teman. Supaya gampang. Kemudian saya tambahkan pakai daun bawang yang diiris tipis-tipis. Nah, jadi masakan kali ini tuh masakan yang simple ya, nggak ribet banget. Karena saya bikin tempe tepungnya itu pakai tepung bumbu yang sudah jadi. Ini menurut saya enak banget ya tepungnya teman-teman, tepung mendoan. Nah, untuk sopnya itu saya gunakan kaldu rasa sapi ya teman-teman, sedikit aja, tadi ditambah garam. Terus kembang kolnya itu saya masukkan ya sebelum masukin daun kol sama daun bawang. Nah, ditunggu sebelah itu saya goreng tempe tepungnya ya teman-teman. Saya gunakan fry pan yang kecil aja. Oke, ini saya masukkan daun kol dan daun bawangnya, tapi sebentar aja ya teman-teman supaya
sayurannya itu tidak lembek ya, tidak terlalu mateng. Nah seperti ini nih teman-teman. Alhamdulillah sopnya sudah mateng. Menurut saya ini seger ya, enak, nggak bikin enak. Supaya sopnya lebih enak, jadi saya tambahkan bawang merah goreng. Saya alhamdulillah selalu sedia bawang merah goreng ya teman-teman. Saya beli jadi aja di warung atau di pasar. Itu tinggal kita milih mau bawang merah yang campuran pakai tepung beras atau yang ori atau asli yang tanpa campuran. Tapi biasanya saya lebih suka bawang merah goreng yang asli tanpa campuran. Harganya memang lebih mahal tapi menurut saya lebih enak. Oke teman-teman, ini saya bikin sambal bawang ya. Jadi hanya cabai rawit merah, bawang putih, garam. Kemudian saya tambahkan minyak goreng yang panas dan mendidih. Nah ini baru sempat saya lap-lap meja makannya ya teman-teman. Kalau meja makan ada kacanya itu kelihatan banget kalau kotor, terus ada bekas-bekas tumpahan sayur kayak gitu ya. Jadi memang harus rajin dibersihkan menggunakan pembersih kaca. Nah ini saya simpan di bawah wastafel ya teman-teman untuk persabunan. Oke, alhamdulillah masakannya sudah selesai semua. Jadi ini saya simpan di meja makan ya teman-teman. Nanti biar setelah ini anak-anak dan saya juga mau makan. Menu masakannya alhamdulillah udah cukup enak buat saya walaupun sangat sederhana ya. Oke teman-teman, sekarang lanjut untuk jemur baju. Saya tuh tadi nyucinya agak kesiangan. Biasanya kan habis subuh itu nyuci, tapi kali ini saya agak-agak santai ya teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa bikin video karena kemarin-kemarin ini saya banyak banget kegiatan. Dipaksakan bikin video itu tenaga saya nggak mampu ya teman-teman, harus ngurusin rumah, harus bikin video, walaupun bikin videonya itu ya seputar pekerjaan rumah tangga ya, tapi kepengennya itu pekerjaan rumah tangganya cepat selesai, karena kalau dibikin video itu waktunya 2 kali lipat atau lebih ya teman-teman, karena harus mindahin tripod dan segala macamnya, kemudian belum harus ngedit isi suara kayak gitu. Kalau boleh jujur, bagian terberat saya bikin video adalah saat isi suara, karena saya itu bingung mau ngobrolin apa teman-teman kalau di luar dari konteks judul video gitu ya. Padahal saya sendiri kalau dengerin orang ngobrol ya di video itu suka nggak terasa tahu-tahu videonya udah habis gitu. Cuman mungkin karena saya tidak pandai untuk bercerita macam-macam, mungkin monoton ya. Saya jadi bingung apa saya harus kembali lagi seperti awal-awal saya bikin video silent vlog, atau memang saya harus ngobrol seperti ini ya teman-teman. Tolong kasih masukan ya, atau lebih baik diselang-seling. Jujur kalau seandainya saya lagi tidak di rumah atau ada kegiatan di luar rumah, itu kan saya bisa sambil ngedit ya. Jadi nggak perlu isi suara juga, editannya udah selesai, tinggal dikasih teks atau tulisan, upload, selesai. Tapi kalau saya lagi banyak kegiatan ya di luar rumah, itu biasanya videonya menumpuk ya, tidak bisa diupload karena harus nunggu isi suara dulu di rumah kayak gitu teman-teman. Jadi saya galau antara kepengen kembali lagi ke silent vlog atau harus pakai suara aja atau selang-seling nih teman-teman. Tolong kasih masukan ya. Nah sejujurnya dari hati kecil saya lebih suka silent vlog karena lebih tenang, lebih rileks nontonnya ya teman-teman. Kalau memang nggak suka dilihat tulisannya ya nggak usah dilihat, lihat aja videonya, gambarnya, kegiatannya seperti apa. Cuman memang kita harus detail teman-teman. Kalau silent vlog itu yang bekerja itu kan tangan, terus gestur tubuh kayak gitu ya, atau benda-bendanya yang bicara. Makanya bikin videonya sebenarnya lebih ribet. Tapi enaknya kalau disambi pergi keluar kota atau di jalan gitu bisa langsung diedit dan upload.
Nah, kalau sambil ngomong seperti ini memang harus nunggu di rumah dulu atau di ruangan yang sepi kayak gitu teman-teman. Nah, kalau silent vlog itu harus benar-benar pengambilan gambarnya itu detail ya, sebisa mungkin yang estetik karena eh, gestur tubuh kita, tangan kita, dan benda-benda kita itu yang bakalan menyampaikan ke penonton. Tapi kalau pakai suara, kita nggak perlu seestetik mungkin. Itu orang-orang bakalan dengerin cerita kita. Menurut saya itu seperti itu. Jadi ada plus minusnya ya. Nah, bagi saya orang yang susah untuk ngobrol itu saya lebih cenderung suka yang estetik sebenarnya. Dan saya sebenarnya kangen banget bikin video yang silent vlog gitu ya teman-teman. Karena ya akhir-akhir ini saya lebih sering berkegiatan di luar. Jadi saya tidak ada waktu untuk isi suara atau voiceover seperti ini. Makanya lambat banget untuk upload ya. Sebenarnya saya juga butuh masukan dari teman-teman harus bagaimana ya. Kadang-kadang sebagai content creator juga tidak paling benar dan tidak paling pintar. Kadang-kadang memang butuh masukan kok dari teman-teman. Insya Allah kalau masukannya memang bisa diterima, bakalan saya pakai. Asalkan penyampaiannya tuh yang enak dibaca dan tidak menyakiti hati ya teman-teman. Kayak kemarin pas bulan puasa memang saya lebih sering bikin video masak ya. Karena kalau video masak itu saya tidak perlu kostum yang lengkap. Terus bikin videonya itu lebih cepat ya. Nah, bulan puasa itu kan waktu kita lebih banyak untuk ibadah ya. Walaupun sehari-hari memang ibadah, paling tidak kan ditambah gitu kan ya teman-teman, tapi tetap harus bikin video. Jadi saya akalin bikin video masak kayak gitu, bukan tujuan untuk pamer dapur ya, mentang-mentang dapurnya baru. Jadi saya lebih sering bikin video masak itu tidak sama sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, ini saya lagi beberes teras ya, beberes halaman depan. Banyak banget tanaman yang pada mati karena lama banget tidak saya rawat ya. Nah, tadi itu saya kasih coco fiber koko atau coco fiber gitu ya, yang sabut kelapa. Nah, tujuannya itu kalau menurut saya ketika saya nyiramin tanaman seperti ini itu tanahnya tidak keluar-keluar ya teman-teman, karena sudah kesaring sama coco fiber ini ya atau sabut kelapa. Terus efeknya juga bisa mendinginkan tanaman, itu yang pernah saya baca. Cuman yang lebih lanjutnya menurut saya sih karena supaya tanahnya itu tidak berantakan ya ketika disiram. Lalu sekalian aja saya sapu-sapu halaman depan ini ya, keramiknya. Kemudian saya siram menggunakan air sambil disikat-sikat ya. Nah, itu sikatnya ada dua fungsi ya teman-teman, sebagai sikat lantai juga sebagai pendorong air. Jadi ini mereknya Scott Brite kalau nggak salah. Nanti kalau misalkan teman-teman kepengen beli juga, link pembeliannya saya cantumkan ya di deskripsi video. Dan ini tanaman saya banyak banget yang kering setelah kemarin saya tinggal mudik lebaran ya. Tapi alhamdulillah setelah disiram itu kembali subur ya, kembali segar lagi. Apalagi pas sudah saya semprot pakai vitamin B ya, yang untuk menghilangkan stres daun. Nanti link pembelian vitamin daunnya saya cantumkan juga ya di deskripsi video. Alhamdulillah teman-teman, pekerjaan rumah saya sudah selesai. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.